Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran mengenai mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang membahas mengenai proses komunikasi dalam masyarakat. Selamat menikmati. Proses komunikasi dalam masyarakat. Kegiatan komunikasi dalam masyarakat dapat berupa komunikasi tatap muka yang jadi pada komunikasi interpersonal dan kelompok, serta kegiatan komunikasi yang terjadi pada komunikasi massa. Kedua proses komunikasi ini, terutama komunikasi massa, mengandalkan teknologi telematika, khususnya media massa sebagai teknologi penting dalam proses kegiatan komunikasi. Sedangkan substansi bentuk atau wujud komunikasi ditentukan oleh yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, yakni komunikator dan khalayak. Kedua, cara yang ditempuh. Ketiga, kepentingan atau tujuan komunikasi. Keempat, ruang lingkup yang melakukannya. Kelima, saluran yang digunakan. Keenam, isi pesan yang disampaikan. John Locke, seorang filsuf, mengatakan, "There is nothing in the mind except what was first in the sense." Dan Berkeley, seorang filsuf, mengatakan, "Andaikan kita tak mempunyai alat indera, maka dunia ini tidak ada." Komunikasi langsung. Pengaruh hubungan individu atau interpersonal termasuk di dalam pemahaman komunikasi ini. Persyaratan yang harus ada dalam komunikasi tatap muka antara komunikator dengan komunikannya harus langsung bertemu. Pada prosesnya dipengaruhi oleh emosi, perasaan di antara kedua pihak. Pengaruh komunikator bisa sangat besar terhadap komunikannya atau bisa sebaliknya. Hal ini terkait pula dengan kredibilitas dari komunikator di mata komunikannya dan begitu sebaliknya. Makin tinggi tingkat kepercayaannya, makin tinggi pengaruh komunikator. Seorang komunikator mempengaruhi seorang komunikan. Komunikasi massa. Proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan bentuk untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Unsur komunikasi massa. Komunikator, media massa, informasi atau pesan massa, gatekeeper, khalayak atau publik, dan umpan balik. Massa memiliki unsur-unsur penting. Yang pertama, terdiri dari masyarakat dalam jumlah yang besar atau large aggregate. Yang kedua, jumlah massa yang besar menyebabkan massa tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Ketiga, sebagian besar anggota massa memiliki negatif image terhadap pemberitaan media massa. Keempat, massa merupakan refleksi dan kehidupan sosial secara luas. Proses komunikasi massa, menurut McQueen, melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan di masyarakat. Peran media massa. Yang pertama, sebagai media informasi. Media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai media hiburan. Sebagai agent of change, media massa juga menjadi institusi budaya. Yang ketiga, sebagai institusi pencerahan masyarakat. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Audiensi massa terdiri dari jumlah yang besar. Suatu pemberitaan media massa dapat ditangkap oleh masyarakat dan berbagai tempat. Pada mulanya, audiensi massa tidak interaktif. Terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang sangat heterogen, tidak terorganisir dan bergerak sendiri. Fungsi komunikasi massa. Fungsi aktivitas sosial memiliki dua aspek, yaitu fungsi nyata atau manifest function, dan yang kedua, fungsi tidak nyata atau tersembunyi, atau latent function, oleh Robert K. Merton. Fungsi komunikasi massa yang pertama yaitu pengawasan, kedua sebagai social learning, ketiga sebagai penyampaian informasi, yang keempat sebagai transformasi budaya, yang kelima sebagai hiburan, dan yang keenam sebagai sistem sosial. Peran media massa. Peran media massa.
Secara lebih spesifik, peran media massa saat ini lebih menyentuh persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat secara aktual, menurut Subiakto. Peran media massa yang pertama harus lebih spesifik dan proporsional. Yang kedua, massa harus fokus pada realitas masyarakat. Yang ketiga, media massa harus dapat memilah kepentingan. Yang keempat, media massa juga harus menjadi early warning system. Yang kelima, media massa lebih banyak menyoroti aspek fundamental. Nah, itu adalah video pembelajaran mengenai mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang membahas mengenai proses komunikasi dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.